Perkenalkan, aku Oktavia Nur Azizah. Aku mahasiswa semester 4 dari Fakultas Tarbiyah IAIN Ponorogo. Aku akan menyampaikan tentang zat pengawet dan pengatur keasaman. Teman-teman masih semangat belajar ya, karena di sini aku tidak sendirian, aku ditemani oleh temanku yang bernama Maulida Huril Jannah. Hai Kak Maulida, perkenalkan diri kamu ya, biar teman-teman mengenalmu. Iya Kak Oktar. Halo, perkenalkan saya Maulida Huril Jannah dari Tadris IPA. Teman-teman tahu nggak sih apa pengertian zat pengawet itu? Apa nih Kak Okta kira-kira? Ya, jadi zat pengawet merupakan suatu bahan tambahan pangan yang dapat menghambat ataupun mencegah adanya pertumbuhan bakteri. Nah, tujuannya untuk mempertahankan kualitas penyimpanan suatu produk. Kalau pengatur keasaman itu apa Kak artinya? Pengatur keasaman merupakan suatu zat untuk mengasamkan suatu produk. Tidak hanya itu, tetapi juga berfungsi sebagai bahan pengawet juga. Terus Kak, untuk kegunaannya zat pengawet sama pengatur keasaman itu untuk apa ya? Jadi gini Kak, zat tersebut biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti asam benzoat untuk mengawetkan produk pada makanan ringan, saus tomat, kecap, sari buah, jeli, agar-agar, dan jenis lainnya. Nah, sedangkan pada pengawet nitrit itu digunakan untuk mengawetkan daging olahan, sosis, nugget, kornet, keju, dan makanan lainnya. Kira-kira zat pengawet dan pengatur keasaman dibagi menjadi berapa dan jenisnya apa saja ya Kak? Zat pengawet dan pengatur keasaman dibagi menjadi dua, ada sintesis dan alami. Zat pengawet alami yaitu gula, yang dapat mengikat sebagian dari air yang terkandung dalam bahan pangan sehingga menjadikan bahan pangan tersebut berkurang kandungan airnya. Selanjutnya garam. Garam dapat menjadikan bahan pangan menjadi awet dan tahan lama. Jenis pengawet sintesis yaitu natrium benzoat yang dapat digunakan untuk mengawetkan bahan pangan dan harganya relatif murah. Selanjutnya sodium benzoat yang berguna untuk menghambat bakteri yang dapat menjadikan makanan mudah membusuk. Akan tetapi, jenis pengawet sintesis ini jika digunakan berlebihan tidak baik, maka penggunaannya harus dalam aturan yang wajar. Selanjutnya, pengatur keasaman alami contohnya ada jeruk nipis, asam jawa, dan jenis bahan alami lainnya yang memiliki kandungan asam. Nah, sedangkan pengatur keasaman sintesis seperti asam sitrat, amonium karbonat, asam laktat, kalium, natrium bikarbonat, dan masih banyak jenis pengatur keasaman sintesis yang lain. Oh iya Kak, jadi sebenarnya bagaimana sih prinsip kerja zat pengawet itu? Jadi sebenarnya pada intinya bahan pengawet dalam makanan itu bekerja dengan cara mencegah terjadinya oksidasi dan menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur tertentu. Kira-kira apa aja ya Kak dampak yang ditimbulkan dari penggunaan zat pengawet dan pengatur keasaman? Iya Kak, jadi ada dampak positif dan negatif yang ditimbulkan dari penggunaan zat pengawet dan pengatur keasaman tersebut. Dampak positifnya yaitu dapat mengatur keasaman dan kebasaan pangan dan membantu memodifikasi keasaman atau kebasaan pangan agar diperoleh bau. Adapun dampak negatifnya yaitu dapat mengganggu kesehatan. Bahaya yang terjadi ketika mengonsumsi asam sitrat berlebihan yaitu akan menyebabkan korosi pada gigi. Nah, jika terjadi kontak mata dan kulit, maka akan menyebabkan peradangan kulit dan kebutaan pada mata.
Nah, setelah mengetahui dampak negatif dari penggunaan zat pengawet dan pengatur keasaman, lalu menurut Kak Maulida bagaimana cara untuk menghindarinya? Jadi sebenarnya pada intinya bahan pengawet dalam makanan itu bekerja dengan cara mencegah terjadinya oksidasi dan menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur tertentu. Cara kerjanya bagaimana sih, Kak? Kok mereka itu bisa ya berperan sebagai zat pengawet alami? Ya, jadi begini, garam dan gula itu sama-sama memiliki sifat higroskopis. Sifat higroskopis itu sifat yang dapat menyerap air. Nah, dari sifat ini, dia itu dapat menyebabkan bakteri mikroorganisme mati karena dehidrasi. Karena pada bakteri mikroorganisme itu tidak bisa hidup tanpa air. Jadi jika airnya habis diserap garam dan gula, maka bakterinya akan mati karena tidak mendapatkan air. Begitu. Baik, terima kasih Kak Maulida telah bergabung pada podcast pembelajaran kali ini, dan terima kasih kepada semua pendengar podcast. Saya dan Kak Maulida pamit undur diri, sampai bertemu pada podcast selanjutnya. Sampai jumpa.